Saya rekam di komputer. Nah, okay. Sudah, okay. Sudah kedengar Pak suaranya? Sudah lebih bagus dari tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suhari SHMSI selaku Bapak dosen pembimbing modul Nusantara sekaligus teman-teman yang hari ini juga mengikuti kegiatan perkuliahan modul Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, alhamdulillah kali ini kita juga akan melaksanakan perkuliahan secara 2 kali, yaitu kegiatan kebinekaan sama kegiatan refleksi dengan narasumber yang luar biasa. Nah, sebelumnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak dosen kita mengenai alur dari perkuliahan kali ini dan sekaligus nanti kegiatan direfleksi. Oleh karena itu, untuk Bapak Dr. Suhari SHMSI dipersilahkan untuk memberikan arahan serta sambutan kepada teman-teman untuk mengikuti perkuliahan hari ini, Bapak. Dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Ica. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sudah bisa bergabung lagi. Mas Joshua, gimana Mas Joshua? Sehat? Ini Mbak Suril juga sudah bisa gabung pagi ini. Jadi agenda kita untuk hari ini ada 2, saudara. Jadi menuntaskan istilahnya itu kegiatan modul Nusantara kita. Rencananya untuk yang refleksi adalah besok, tetapi karena narasumber bisanya hari ini, akhirnya kita majukan hari ini. Yang biasanya kebinekaan itu kita start jam 9, kita startnya sekarang jam 8. Karena nanti jam 10 kita masuk ke refleksi ya, terkait dengan kapal selam. Nanti kita undang narasumbernya adalah mantan awak kapal selam itu, ya Pak Wagino, Pak. Pelda kalau tidak salah Pak, Pelda Wagino itu mantan awak kapal selam 402 yang kemarin tenggelam. Gitu. Nah, tapi nanti bisa menceritakan bagaimana paling tidak secara langsung juga empiris sesuai dengan pengalaman di lapangan. Nah, untuk kegiatan kita yang kebinekaan pagi ini, itu kita akan membahas tentang Jembatan Suramadu dan Benteng Kedung Coek. Nah, kalau Jembatan Suramadu itu YouTube-nya saya pikir juga sudah banyak. Informasinya juga banyak. Nah, nanti kita akan coba lakukan sedikit analisis terkait dengan pembangunan Jembatan Suramadu. Mengapa? Karena kalau Suramadu kan pembangunannya ya katakan belum terlalu lama. Kemudian, nah mengapa dibangun? Apa dampak negatifnya, dampak positifnya? Jelasnya dibangun itu dalam rangka untuk memperoleh positif. Tapi dampak negatif itu adalah pengiring. Nah, oleh karena itu dalam rangka pembangunan wilayah, pengembangan wilayah, itu mesti ada yang namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan dari berbagai aspeknya. Dari berbagai aspeknya. Mungkin ada yang ikut atau pernah dapat mata kuliah yang kebijakan publik, nah itu mesti, kalau ada yang pernah ikut mata kuliah kebijakan publik, itu mesti nanti akan dikenalkan dengan yang namanya analisis kebijakan publik, kemudian ada evaluasi kebijakan publik. Jadi istilahnya kalau analisis itu ketika kegiatan itu belum dilakukan, diperlukan enggak itu? Ada kebijakan itu diperlukan enggak? Dengan berbagai apa istilahnya variabel yang nanti akan masuk di analisis itu. Nah,
Yang berikutnya, ketika sudah dijalankan kebijakan itu, maka nanti akan mesti ada yang namanya evaluasi. Ya, evaluasi. Termasuk di dalamnya mesti apa? Ada dampak. Dampak dari kebijakan. Setelah itu mesti muncul apa? Ya, solusi perbaikan. Agar sesuai dengan tujuan kebijakan itu dikeluarkan atau dibuat. Oke, ini terkait dengan jembatan Suramadu. Tapi kalau benteng Kedung Coek itu nanti beda lagi. Karena benteng Kedung Coek itu adalah peninggalan Perang Dunia Kedua. Benteng Kedung Coek itu masyarakat sana taunya adalah bangunan kuno, bekas benteng, bekas tempat menyimpan peluru, atau orang menyebut gudang peluru. Karena itu karakteristiknya, kalau yang namanya benteng, gudang, itu bangunannya mesti tebal. Nah, salah satu keuntungan apa? Keuntungan kemarin belum dihancurkan orang. Loh, kok bisa demikian? Karena ada masa di mana peninggalan-peninggalan Belanda itu dulu banyak yang dihancurkan. Diambil bekas bangunannya itu, besinya dijual, kemudian apa istilahnya, bahannya itu dihancurkan, dibuat semen bangunan. Ya, termasuk diantaranya semen bata merah. Dulu bekas pabrik peninggalan Belanda yang rusak karena perang, termasuk yang ada di daerah saya, di tempat asal saya, itu dulu masih berdiri megah sebetulnya. Tapi bagian atapnya segala kan hilang. Pabrik gulanya akhirnya apa? Habis sekarang. Karena apa? Dihancurkan orang, diambil besinya, dibuat bangunannya, bahan bangunannya dijadikan bahan bata merah. Karena kualitasnya katanya bagus. Nah, Surabaya yang di Benteng Kedung Coek itu untungnya belum dihancurkan karena apa? Katakan itu berada di tempat yang tersembunyi. Yang berikutnya adalah tempat itu dulunya karena dibiarkan orang, akhirnya sampai sebelum diangkat ketika Suramadu menjadi terkenal itu banyak tertutup oleh ya semak belukar dulunya. Karena biasa kalau tempat yang kadang istilahnya dulunya bekas peninggalan perang itu dianggap angker. Nah, salah satu keuntungannya memang semacam itu, yaitu apa? Ketika dianggap angker, nggak ada orang yang berani apa istilahnya, nggak berani merusak, nggak berani macam-macam di situ. Akhirnya bangunannya terselamatkan. Nah, ketika Suramadu mulai diangkat, Suramadu, akhirnya apa yang ada di lingkungan Suramadu pun mulai digali orang. Termasuk akhirnya Benteng Kedung Coek. Nah, ini dijadikan destinasi wisata. Jadikan destinasi wisata. Salah satu kelemahan apa? Sumber informasinya. Ini juga harus jadi pertimbangan. Kalau ada bangunan tidak jelas ada informasinya, nah ini yang harus dicari jalan keluar. Mungkin penggiat sejarah Surabaya. Nah, nanti kalau ada ya akan semakin bagus lagi. Saya yakin di daerah saudara pun mesti ada yang semacam ini. Nah, kayak di kota Makassar itu yang di dekatnya mau ke makam Diponegoro itu kan ada benteng gede. Nah, di kota itu. Ya, itu kalau tidak salah teman-teman nyebutnya kemarin sebetulnya masuk kota lama ya. Kota lama. Kemarin saya juga singgah ke sana. Nah, itu kalau tidak dipelihara mesti rusaknya. Ya. Kalau Jogja itu Bredebruk itu jadi terkenal ya karena jadi kunjungan wisata.
Apalagi pada masa Orde Baru kemarin, kalau Frederick itu kan direnovasi banyak. Nah, di Malang ada museumnya dalam bentuk museum, diselamatkan. Saya yakin di daerah-daerah yang lain yang kemarin diangkat teman-teman, misalnya kalau tidak salah Mas Mufaridun ya, yang benteng Jepang itu kalau tidak salah. Itu juga kalau tidak dilestarikan, tidak dikelola, itu nanti mesti akan. Nah, mungkin teman-teman yang dari daerah Maluku kalau tidak salah itu di kepulauan yang pernah jadi, wah ini lupa saya. Ketika jadi markasnya Jepang juga di sana, peninggalannya ternyata banyak sekali. Nah, problemnya tidak dilestarikan, kenapa? Karena ternyata barang-barang peninggalan perang itu bisa diambil, diolah yang sederhana jadi cindera mata. Tapi kalau tidak, logam-logamnya itu diambil dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ini salah satu tempat di Indonesia yang kemarin Jenderal MacArthur, itu panglimanya Amerika, itu pernah ke sana. Saya kok lupa namanya. Ada. Atau Kepulauan Morotai, kalau tidak salah, di daerah sana. Nah, ini mungkin teman-teman juga nanti bisa menginformasikan, mungkin bisa kita dialogkan kira-kira dari katakan itu sebagai modal, situs yang ada itu kita anggap sebagai modal, bahwa itu akan menjadi sesuatu yang berharga kalau bisa dikembangkan, tidak sekedar kita ambil nilai, tapi mungkin ada dampak positif yang lebih lagi, misalnya apa? Dampak ekonomi. Mungkin kalau itu bisa digali lagi, mungkin ya kaitannya nanti ya dengan kebijakan lagi. Ada action nggak dari pemangku pemerintahan yang ada di lingkungan itu. Mengapa demikian? Karena kalau tanpa ada kebijakan semacam itu, biasanya ya tidak akan bisa maksimal. Ya tidak akan bisa maksimal. Oke. Nanti mungkin ada dialog, kita lanjutkan dengan dialog. Yang jelas nanti kita punya waktu sampai mendekati pukul 10, karena pukul 10 nanti kita akan mengundang narasumber kita yang terkait dengan kapal selam. Nah, kalau kemarin kita sudah mengundang dari Wiwit Collection, ya Bu Wiwit itu kemarin, semoga itu juga menginspirasi teman-teman. Bagaimana seorang yang latar belakangnya adalah mestinya programmer, tapi akhirnya malah jadi usahawan yang basisnya eceng gondok. Dan ternyata setelah katakan ngegas yang ngebut dengan usahanya, ternyata harus belok lagi. Artinya usahanya ya terus, tapi ada belokan yang diikuti, yaitu panggilan untuk menyebarluaskan ilmu yang sudah diperoleh. Ini sesuatu yang saya pikir akan sangat positif, bisa setidaknya menginspirasi kita. Bahwa betul kuliah yang kita ikuti itu setidaknya menjadi tambahan referensi ketika kita melakukan kegiatan di bidang yang lain, ya. Itu menjadi bahan referensi ketika kita melakukan kegiatan di bidang yang lain. Mesti ada kemampuan, keterampilan yang bisa kita transformasikan. Akan berbeda dengan orang yang mohon maaf, level pendidikannya lebih rendah. Itu harus berbeda. Ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita transformasi. Sehingga itu menjadi nilai lebih dari kita yang sudah duduk di bangku perguruan tinggi. Oke, itu
itu Mbak Ica, sementara pengantar saya mungkin ya nanti sambil jalan kita tambahi dengan dialog. Mungkin bisa disajikan kemarin yang kunjungan ke Kedung Cowek dan Suramadu Mbak Ica ya. Nggih, Bapak. Baik, terima kasih. Bisa didengar, Bapak? Bisa suaranya. Nggih. Oleh karena itu, mungkin langsung saja akan saya share videonya atas kunjungan ke Jembatan Suramadu sekaligus ke Kedung Cowek. Ya. Untuk masuk ke kawasan Kedung Coweknya. Tapi Kok nge-lag ya seperti ini. Mbak Ica suaranya nge-lag. Iya. Lalu suaranya loh, hilang. Ya, nah, ini gangguan sinyal ini mungkin ya. Ada gangguan sinyal seperti ini. Ada gangguan sinyal nih Mbak Ica ya. sudah, Bapak? Sudah masuk, iya. Bisa terpantau nggih? Mohon maaf Pak sinyalnya. Ya, suaranya kok seperti hilang lagi. Iya Bapak, sinyalnya ini Bapak. Sudah bisa Pak? Halo Bapak? Halo? Suaranya belum masuk Mbak Ica ya. Di mute. Sudah Bapak? Tes. Bapak. Ya. Tunggu kok nebuk ya. Di nomor ada. Sumpah. Ya pun. Bapak sudah terdengar? Suaranya sudah masuk ya. Suaranya kemana ini? Suaranya kemana? Sinyalnya. Halo, Bapak? Ya. Ya. Sudah masuk kalau suaranya. Sebentar nih Bapaknya. Ya.
pintu seleksi ya. Videonya belum ketemu. Sudah tampil, Pak? Belum ya? Sepertinya belum. Mungkin masih proses. Belum. Proses. Ini apa terlalu berat videonya? Mungkin. Nah ini sudah mulai ya. Sudah terlihat, Abang? Iya, sudah jalan. Tulisannya start screen sharing, cuman belum jalan. Ya, transmisinya mungkin tergantung sinyal juga. Iya, Pak. Ini sebentar, Pak. Saya juga mantau ini. Iyalah ya, kendalanya di sinyal. Ya, ada kendala sinyal. Kalau dilihat dari tampilannya ini sudah screen sharing harusnya. Iya. Ini kendala sinyalnya ini, Pak Nggih. Iya, kendala sinyal. Atau coba diulang lagi, di stop, nanti di screen sharing lagi. Ya. Nah, statusnya screen sharing sekarang. Oh, hilang lagi. Ya, habis muncul status screen sharing terus hilang lagi. Nah ini Pak Langge, komputer terus ini. Itu, nah ini jalan, sudah jalan ya. Coba di play. Play. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Surabaya, Madura dengan panjang mencapai 5.438 meter. Suramadu menjadi landmark bagi Indonesia, khususnya Surabaya. Selain itu, pembangunan jembatan Suramadu juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi wilayah Pulau Madura, di mana harapannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta kegiatan pariwisata. Sejarah pembangunan jembatan Suramadu bermula dari ide Profesor Setyatmo pada tahun 1960 dan baru dilaksanakan pada tahun 2003 yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003. Sedangkan pembukaannya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Jembatan Suramadu merupakan salah satu dari 6 provinsi yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sementara Pulau
Madura merupakan salah satu wilayah secara geografis terpisah dengan kota Surabaya. Hal ini menyebabkan Kabupaten Madura sering disebut Pulau Madura. Dalam hal ini, pembangunan Jembatan Suramadu memiliki peran yang sangat strategis di Pulau Madura, yakni untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta kegiatan pariwisata. Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini sangat fenomenal di area Jawa Timur karena Jembatan Suramadu ini menghubungkan dari Selat Madura ke Surabaya. Perlu diketahui bahwasanya Jembatan Suramadu ini disahkan oleh presiden kita, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan dibangun ketika masa pemerintahan Megawati. Oleh karena itu, jembatan ini merupakan sangat identik dengan jembatan merah. Itu tadi mengenai sekilas informasi dari Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura. Oleh karena itu, hampir. Dan yang kedua, mengarah oleh Surabaya. Sekilas informasi cara cowok di saya. Peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk mengenang kembali jasa pahlawan yang telah berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Surabaya, kamu masih bisa menjumpai. Ya, videonya tadi berhenti. Bapak, monitor. Ya, silakan. Ini Ini tadi nge-lag ya setelah terakhir Jembatan Suramadu. Suaranya sudah iya, ngomong ini kedung tapi cewek. ada. Iya. Seharusnya sudah masuk kedung cewek, Pak, ini. Iya, suaranya Tapi sudah, langsung tapi terputus gambarnya belum. sinyalnya nih, Pak. Astagfirullah. Iyalah ya, ini kendala ini. Tuh, nge-lag lagi. Sepertinya nge-lag lagi. Ya, sepertinya nge-lag, Mbak Ida. Halo, Bapak. Iya, nge-lag ini sepertinya. Ini, Pak. Nge-lag, Pak, ini, Pak.
Ya, mosok harus pindah posisi. Mungkin sinyalnya atau memang sedang ada gangguan sinyal, kita tidak tahu. Tapi dicoba aja lah, Mbak. Harapannya nanti pas sampai istilahnya, pas refleksi nanti ya kita upayakan sudah bagus. Ketemu posisi yang bagus. Apa? Ya, ya sinyal Pak, ini ya. nge-lag. Sinyal Ya, juga. Nggak cari sinyal ini. iyalah ya. Ya wes. Ini sambil tes untuk nanti refleksi nanti biar nanti nggak macet-macet pas refleksi. Iya, Pak. Saya usahakan buat nanti refleksi videonya tampil, Bapak. Iyalah ya. Nah, ini ya saudara peserta mata kuliah ini ya. Nampaknya hari ini ada kendala sinyal untuk Mbak Ica. Bapak, Ya, suaranya timbul tenggelam. Ya, suaranya timbul tenggelam. Ya, semoga keluar room. Ya, katanya keluar room. Ya, oke lah saudara. Kalau kita berkaca dari video yang sudah disampaikan Mbak Ica tadi, backgroundnya itu jembatan Suramadu. Ya. Nah, tadi masih dibahas tentang bagaimana pembangunan jembatan Suramadu itu diawali zaman Megawati, Presiden Megawati, diresmikan zaman Presiden SBY. Nah, setiap kebijakan, kalau saya kaitkan dengan katakan mata kuliah kebijakan publik, ya, itu mesti ada dampak. Yang jelas diharapkan adalah dampak positifnya. Tapi tidak terhindarkan mesti ada yang yaitu katakan negatif. Ketika kita dihadapkan pada pilihan yang semacam itu, maka tentu pertimbangan yang positif itu yang harus dominan. Karena yang namanya dampak pengirim itu diharapkan juga positif. Tetapi yang negatif itu juga pasti ada. Nah, bagaimana itu diminimalisir? Pengalaman, ya karena saya sudah di atas 30 tahun lebih ya di kota Surabaya. Dan kota Madura, ya Pulau Madura, kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Itu dulu kalau dalam sejarah perguruan tingginya yang ada,
Yang sekarang misalnya seperti STKIP, PGRI Sumeneb, kemudian di Bangkalan juga ada. Jadi di Sampang. Jadi ada 4 kabupaten di Sumeneb. Di Madura. Yang jelas yang paling dekat itu adalah Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kemudian ke timur lagi ada Sampang. Di sana juga ada perguruan tinggi PGRI, STKIP, PGRI, Sampang. Ke timur lagi ada Pamekasan. Ini katakan sebetulnya kalau dilihat dari posisi Pulau Madura itu yang di tengah. Dan ini salah satu kabupaten yang besar di Madura. Ujung timurnya nanti ada Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Nah, dari bagian Sumeneb ini ada yang namanya Sumeneb Kepulauan. Jadi tidak hanya Kepulauan Riau. Bagian dari Kabupaten Sumeneb juga banyak pulau-pulau. Bahkan ada yang di bawah Kalimantan, di bawah Sulawesi. Paling timur itu malah Raas itu katakan dekat dengan Bali. Sehingga walaupun orang Madura, tapi logatnya kalau ngomong seperti orang Bali. Ini sesuatu yang sangat bagus untuk dilakukan kajian terkait dengan kebudayaan. Nah, balik lagi ke masalah Suramadu. Kalau dulu ke Madura itu kita mesti nyebrang pakai ferry. Nyebrang pakai ferry. Ya ferinya tidak terlalu besar. Ya tetap ferinya tetap ngangkut truk, kendaraan itu ya tetap ngangkut. Tapi kalau misalnya apa istilahnya hampir samalah kelasnya dengan yang Jawa Bali yang ada di Banyuwangi ke Tampang ke Gilimanuk ya, dari Banyuwangi ke Bali. Saya pikir ferinya kurang lebih sama seperti itu. Dan namanya kapal feri jalannya ya tidak terlalu kencang. Bahkan kalau istilahnya karena mengangkut juga mobil, barang macam-macam, nah itu akhirnya jalannya ya tidak kencang. Ini beda dengan mungkin kalau pengalaman kemarin di Kepri ya, dari Pelabuhan Punggur ke Bintan itu pakai kapal cepat di sana, jalannya cepat sekali karena yang diangkut kan hanya orang. Kalau yang dari Perak itu pelabuhannya Surabaya. Kemudian ke Kamal itu pelabuhan yang ada di Pulau Madura. Itu pakai feri, ya dulu murah sekali, 24 jam. Dan kalau nyebrang semacam itu ya, kalau sekarang pakai kendaraan ya lebih dari 10 menit, kalau dulu di atas setengah jam. Dan kalau ombaknya gede, kapal itu atau feri itu, walaupun kapal tapi sebetulnya itu feri penyeberangan, ya itu mesti bisa kayak terseret arus. Nah, ini yang bikin jadi lama. Belum lagi kalau nanti harus antri di dermaganya, ngantri di dermaga. Nah, ini kondisinya berbeda dengan ketika sekarang sudah ada jembatan Suramadu. Yang nyebrang sudah sedikit sekali. Mengapa? Karena jembatan Suramadu sisi Madura itu sudah di sebelah timurnya Kota Bakal. Sebelah timurnya kabupaten ya, katakan Kabupaten Bakal. Sementara yang pelabuhannya adalah di sisi barat. Barat agak selatan itu apa? Barat daya dari Kota Bakal.
Nah, akibatnya apa? Kalau orang naik naik lewat jembatan Suramadu ingin ke Kota Bakalan, akhirnya malah ganti belok kiri. Artinya menuju balik lagi ke arah kota. Karena kalau ke kanan berarti melanjutkan perjalanan di Pulau Madura sudah menuju ke Kabupaten Sampang. Nah, dengan adanya jembatan Suramadu itu kalau dilihat dari sisi positifnya jelas akhirnya lalu lintasnya jadi lancar sekali. Lalu lintas jadi lancar. Artinya mobilitas penduduk menjadi apa istilahnya lebih dinamis ya, fluktuasinya lebih tinggi lagi. Apalagi masyarakat Madura punya tradisi yang biasa disebut dengan toron. Toron turun itu maksudnya biasanya menyebut dari kalau pulang kampung pelukan itu biasa disebut dengan toron turun. Nah, pulang kampung dulu ketika masih adanya ferry, kalau sudah nyampe Surabaya, pengen ke Madura harus antri di ferry. Kalau bawa kendaraan pribadi juga harus antri untuk masuk ke ferry. Lama. Belum lagi kalau namanya orang antri, apalagi kalau itu berkendaraannya mulai dari Jakarta, keluar Jawa Timur. Kalau sudah merasa nyampe Surabaya itu berarti ke Maduranya tinggal sedikit. Padahal perjalanan dari ujung Madura sisi barat ke timur itu kalau darat bisa di atas 4 jam. Ya, karena melewati 4 kabupaten. Akhirnya apa? Biasa terjadi penumpukan di pelabuhan. Akhirnya muncul saling serobot semacam itu yang banyak terjadi. Ya. Oke, tapi itu masa lalu. Sekarang ferinya sudah banyak yang hilang, artinya dipindahkan, dioperasikan ke tempat lain. Mengapa? Karena ya sudah nggak ada yang naik feri, hanya orang-orang tertentu. Yang naik feri itu berarti orang yang berarti di dekat pelabuhan Maduranya atau pelabuhan Kamal ke Surabaya. Nah, jadi dari sisi ekonomi jelas. Kalau untuk ferinya, kemudian angkutan penghubung dari pelabuhan ke kota, kemudian ke kabupaten yang lain, itu juga sudah semakin hilang. Angkutan. Itu. Kalau orang yang pertama ke Madura dulu, lewat feri, itu kalau ditawari angkutan mesti akan banyak yang sedikit harus menyesuaikan, katakan begitu. Karena kalau mengatakan ke Sampang karena ujung paling barat Madura itu adalah Bakalan ke Sampang, ke timur lagi ke Pamekasan, apalagi ke ujung timurnya di Sumeneb. Itu cara mengucapkannya bukan menyebut tempat yang dituju, tapi bilangnya adalah Temor. Temor. Timur maksudnya, tapi cara melafalkannya adalah Temor. Nah, itu ada teman yang dari daerah, katakan Nusa Tenggara Timur, gitu, kalau diajak ke situ, itu masa sampai ke timur. Ya. Jadi cara menawarkannya adalah Temor, Temor. Temor maksudnya ke arah timur. Bukan ke timur Nusa Tenggara. Atau ke timur. Tapi itu masa lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ada sejarah yang hilang juga dengan adanya jembatan Suramadu. Nah, wah ini Mbak Ica belum bisa bergabung lagi. Ya. Yang berikutnya itu terkait dengan dampak positif yang diharapkan terkait kebijakan ini adalah jelas untuk ekonomi. Harapannya karena Surabaya katakan sudah penuh untuk pembangunan tempat industri.
yang berbatasan dengan, kalau darat langsung itu misalnya kawasan Gresik, kawasan ya Sidoarjo itu sudah penuh semua industri sektor. Karena itu bagaimana wilayah yang ada di sisi Madura itu bisa dibuka untuk industri. Dibangunlah jembatan. Harapannya akan bisa tumbuh industri di sana. Kalau sudah demikian, harapannya apa nanti? Pendapatan daerah naik, kemudian income per kapita untuk penduduk juga naik, menjadi lebih bagus. Kemudian peningkatan katakan serapan tenaga kerja juga naik, karena masyarakat Madura itu terkenal sebagai apa istilahnya itu, ya banyak yang bekerja di luar daerah, bahkan TKI aja banyak. Hampir setiap daerah di Indonesia mesti ada sate Madura. Jadi pedagang yang mudah. Oke. Nah, tapi ternyata upaya yang dikehendaki dengan pembangunan Suramadu tidak sepenuhnya juga terpenuhi. Mengapa? Salah satunya adalah aspek budaya. Sama mungkin dengan tempat yang lain juga, bahwa jika satu daerah yang sebelumnya katakan tenang-tenang saja dimasuki industri, itu mesti akan ada yang namanya guncangan budaya. Nah, ditakutkan ini terjadi. Apalagi masyarakat Madura adalah masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi. Keagamaannya dalam hal ini Islam itu sangat, apa istilahnya, terkenal sebagai orang-orang yang sangat taat. Bahkan di Bangkalan itu ada situs yaitu peninggalan Syekh Khalil, Mbah Khalil. Jadi panutan. Nah, ini akhirnya yang menyebabkan industri tidak bisa segera masuk. Termasuk apa yang jadi kendala teknis. Begitu ada jembatan, maka harga tanah yang ada di sekitar jembatan itu melambung. Harganya melambung menjadi sangat. Apakah karena di sana dulu orang-orang sudah ada yang mengerti akan ada pembangunan, sehingga tanah di sana banyak yang akhirnya tidak mau dilepas. Akibatnya apa? Ya kalau industri kan harus berhitung, kalau ternyata harga tanah sekarang jadi mahal, bagaimana akan mendirikan usaha di sana? Nah, jadi istilahnya itu ternyata untuk pembuatan sebuah kebijakan itu harus ada kajian yang sangat mendalam. Supaya apa? Kebijakan itu tetap akan berhasil dengan sangat baik. Dan harus ada tindak lanjut. Harus ada evaluasi kebijakan. Pada awal-awal jembatan Suramadu itu berbayar seperti lewat tol. Kalau tadi saudara perhatikan ya dua sisi yang besar, artinya jalan besarnya itu di sampingnya itu mesti ada mungkin sekitar 2 meter lebih, yaitu untuk jalan sepeda motor. Nah ini kalau mobil mungkin tidak terlalu terasa, tapi kalau ada yang pakai motor itu ketika kecepatan angin tinggi itu ditutup. Mengapa? Karena membahayakan sekali angin. Ya. Jadi begitu nyebrang di tengah kena angin jatuh. Dulu motor itu kalau saya pernah mengalami 4.000. Kalau mobil itu yang MPV itu ya misalnya Avanza R3 yang ukurannya seperti itu. Itu pokoknya satu mobil 30.000. Berapapun penumpangnya. Mobil.
sepeda motor 4. Tapi tidak lebih dari 2 tahun mungkin dihapus. Sehingga akhirnya sekarang bebas. Artinya bisa dilewati tanpa harus membayar. Ini semuanya tentu dalam rangka yang merangsang pertumbuhan ekonomi, merangsang pertumbuhan. Tapi bagaimana perkembangan berikutnya? Nah, ya kita tunggu saja. Yang jelas harapannya saya pikir di daerah-daerah yang lain juga pembangunan. Kalau tidak salah di Papua itu ada Holtekam. Mbak Juril, ada info Mbak Juril? Holtekam. Ya Pak. Iya. Pak. Dengan jembatan yang dicap merah, Holtekam ya kalau tidak salah itu, Madura itu ya. Pernah? Iya, Pak. Jauh Ya, atau Pak. dekat, Mbak? Jauh apa dekat itu, Mbak? Dari Mbak? Jauh, Pak. Oh, jauh. Iya. Saya pikir dekat. Berarti belum pernah ke sana. Iya, Pak. Belum pernah sana. Wah, ini harus, itu kan untuk spot foto juga di daerah sana ya? Iya, Pak. Betul. Nah, ini harusnya sudah pernah ke sana. Tapi kalau jauh, itu jalan darat nggak bisa? Atau harus pakai pesawat, Mbak? Pakai jalur laut sama jalur udara, Pak. Kalau untuk Berarti darat jauh tidak. bener ya berarti. Iya. Waduh, saya pikir dekat. Kalau di Kalimantan Tengah itu ada Barito. Kalau kemarin yang gede juga apa? Jambi mungkin ya, kalau tidak salah. Yang dari Jambi ada ini, jembatannya yang panjang sekali. Nah, enggak ini. Ambil menunggu Mbak Ica sudah monitor Mbak Ica ya? J, Bapak, saya monitor. Oh ya, sebentar ya. Di sini sampean ya, ini saya tak tunjukkan. J, Bapak. Ada gambar ini. Nah, ini sebentar kalau saya ceknya bisa masuk enggak gambar. Ini Holtekam. Nah, habis ini Mbak Ica yang screen sharing. Nah, ini di Papua. Terlihat ya gambarnya. Halo. Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini anak saya yang gede kemarin jadi apa istilahnya mental coach ya, pelatih mental. Ini anak saya yang S2 di UNED. Hari ini ikut ke Papua. Ini foto jembatannya. Nah, ini anak saya yang pertama ya. Masih mengerjakan tesis di UNED. Oke. Jadi ini malah orang Jawa, tapi orang Jawanya udah kayak orang Papua, rambutnya kriwel juga. Oke, nah itu tambahan. Jadi saya pikir balik lagi kalau ke Suramadu tadi, ya. Jadi kajiannya sebetulnya. Nah, bagaimana kita mencoba mencari peluang? Kalau kita kaitkan dengan apa yang kemarin disampaikan Bu Bibit, ya, kita itu ternyata harus pintar mencari peluang. Saudara nanti lulus sudah punya rancangan apa? Kalau bahasanya itu mereka masa depan. Mereka itu merancang masa depan. Apalagi zamannya sekarang sudah beda dengan, ya kalau saya ceritakan zaman saya sudah beda sekali.
Saya dulu lulus karena saya ikatan dinas harus jadi PNS. Sekarang jadi PNS susah sekali. Kalau saya dulu wajib karena pas kuliah ikatan dinas, nggak mau jadi PNS harus mengembalikan duitnya. Nah, kalau sekarang misalnya pengen jadi PNS kan susah sekali. PPPK itu pun yang ngantri sudah ada yang pakai nunggu waktu yang lama. Belum lagi nanti ada kegiatan yang terkait dengan perekrutannya itu yang katakan dimainkan orang. Nah ini kan susah sekali. Zamannya udah beda. Dulu zaman saya lulus S1 tahun 90-an itu teman-teman lebih banyak kerja di bank, nggak mau jadi PNS. Mengapa? Karena gaji bank saat itu jauh besar sekali. Saya diangkat jadi PNS, dapat pertama gaji saya hanya 61.000. 3A. Ya, PNS golongan 3A. Kalau penuh, PNS penuh sekitar 80.000. Bandingkan dengan zaman sekarang. Nah, sementara pegawai bank ratusan ribu saat itu. Sehingga jauh sekali. Sehingga teman-teman angkatan saya yang ikatan dinas pun ada yang tidak mau untuk jadi PNS, lebih pilih kerja di bank. Bank itu baru hancur setelah ada Krismon. Ada yang tahu Krismon? Ya, Mbak Asdelin. Pernah dengar istilah Krismon, Mbak? Iya, Pak. Krisis moneter, Pak. Nah, itu tahun 97. Ketika dolar dari 1.200 jadi 16.000 zamannya Pak Habibie. Puncaknya kalau tidak salah zamannya Pak Habibie. 16.000. Jauh sekali nilai tukar kita aja. Jadi kita jatuhnya Indonesia ya. Nah, betulkah ini permainan nilai tukar. Salah satu tokohnya yang ramai di media itu adalah George Soros. Nah, ini kita akan jadi permainan. Semoga ini pakar kita, ahli-ahli kita bisa merancang tidak bisa dimainkan oleh pemain falas ya, valuta asing sehingga kita hancur. Ini Krismon tahun 97. Nah, itu pengalaman sejarah. Saat itu saya masih menyelesaikan S2 saya di UGM tahun 97. Jadi berangkat itu aman-aman saja. Tapi ada proses reformasi 98 saya masih di Jogja. Menyelesaikan S2 dengan teman-teman yang asalnya juga dari seluruh Indonesia. Ya, sekali lagi itu bagian dari sejarah perjalanan saya juga. Kalau enggak di Jogja, enggak kenal dengan teman dari seluruh Indonesia. Tapi dengan seluruh dinamika. Oke. Ya, itu tambahan saja ya, saudara. Sampai bahasan mengembang. Mbak Ica mungkin bisa ditampilkan video yang sudah disiapkan untuk gedung ceweknya ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk gedung coweknya. Bisa ini Bapak, bisa didengarkan suara saya? Bisa, kalau suara sudah bisa. Ya. Coba share screen. Ya, Pak. Oke, baik. Untuk itu gedung coweknya kami itu bertiga Bapak. Dan itu pun dalam kegiatan itu sepi. Pada saat itu kita itu melakukan perizinan terlebih dahulu Bapak. Ya. Terus habis itu untung saja ada salah satu Bapak TNI yang dinas pada saat itu di situ. Setelah itu kita diperbolehkan karena kita kan melaksanakan ada perkuliahan modul Nusantara. Iya, itu kendala kita kan memang di situ itu. Tempatnya masih tutup, ya. Atau mungkin harus ke batas izin, ya. Iya, Bapak, betul. Karena pandemi ini. Pandemi, ya. Nah iya, alasannya kan pandemi.
Iya, dan kegiatannya itu masih sepi. Di Kedung Coweknya itu kan ada bagian-bagian yang perlengkapan meriamnya itu kan Iya. gedungnya Belanda di Iya, Kedung betul. Coweknya itu. Betul. Intinya itu di Kedung Cowek itu sejarahnya bahwa itu merupakan bangunan dari Belanda kayak gitu, Bapak. Betul, iya, gudang peluru itu. Gudang peluru sekaligus benteng ya. Benteng mesti ada tempat pertahanannya. Tapi gambar atau videonya yang kunjungan ke sana ada nggak di-share? Bisa di-share nggak? Ada, Pak, dan bahkan di videonya saya pas hari ini tadi tuh ada, Bapak, seharusnya. Nah, bisa diulang nggak? Coba di sinyalnya Boleh. ngatasi enggak? Dicoba. Iya. Dicoba. Insya Allah mengatasi, Bapak. Saya coba terlebih dahulu, Nje. Ya, ya. Eman-eman itu sayang. Artinya kita sudah ngambil gambar di sana, kalau enggak ditayangkan kan sayang. Ya. Sebentar, Nje, Bapak, Nje. Ya, ya. Oh, nge-lag lagi ya. Benar, Bapak, Nje. Iya, nge-lag ya. Filenya di drive atau di anu, Pak? Ada di drive, Bapak.
Pak. Filenya, Bapak. Gimana? Ada filenya enggak jalan ini. Iya. Tuh, hilang lagi. Waduh, kendala sinyal, saudara ternyata. Kalau mungkin ada link bisa saya dari sini, Mbak Ica. Jadi Bapak, ini Halo, Mbak Ica, bagaimana Mbak Ica? Iya, nge-lag Mbak Ica ya. Iya lah ya nge-lag deh sinyalnya. Halo, loh ya, hilang lagi Mbak Ica. Oke, sambil nunggu Mbak Ica ternyata kesulitan sinyal karena videonya ada di Mbak Ica ya. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang perlu kita dialogkan atau ingin ditanyakan. Tidak apa-apa, kita dialogkan. Mungkin terkait dengan kalau katakan bicara materi ilmu ya kita bicaranya sebetulnya di kebijakan publik.
Mungkin ada yang bisa, nah ini Mbak Ica, bisa masuk lagi Mbak Ica? Iya, Bapak mohon izin, saya sudah masuk ini, Bapak. Iya. Ya, sinyalnya Izin, Bapak. sepertinya tidak bersahabat ini. Iya, betul, Bapak. Ini juga pakai WiFi, sini juga nggak bisa ini. Sudah pakai WiFi sebetulnya ya? Iya, ini pakai WiFi nih, Bapak. Ada passwordnya juga. Oh ya, suaranya timbul tenggelam. Sepertinya aksesnya juga sudah nanti dicoba habis ini harus di restart kayaknya komputernya Mbak Ica, laptopnya Mbak Ica ya. Iya, nanti saya restart juga, Pak. Ini saya juga berusaha ini bagian. Ya, Nanti video ya ke teman-teman mahasiswa juga. ini berarti karena kita jam 10 ngundang Pak Wagino Mbak ya, berarti mungkin kita tambah 10 menit lagi. Ini nanti linknya tetap sama atau beda Bapaknya? Beda. Oh ya, nanti kita infokan ke teman-teman ini. Dan teman yang belum gabung di room, kalau ternyata linknya beda ya, supaya nanti pas Pak Wagino nanti bagus ya, karena kita mendatangkan narasumber. Kalau nanti sinyalnya seperti ini, sepertinya kurang bagus. Ya. Nah, itu Pak, betul. Oke lah, nanti sambil nunggu ini ya. Sekarang 33. Ya paling lama 10 menit lagi kita. Karena paling tidak 15 menit untuk prepare Pak Wagino nanti biar masuk. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau kita dialogkan ya. Kayak ini Mas Mufaridun. Sudah lama tidak dengar suaranya. Ini yang belum masuk, Mas Johan juga belum masuk ya ini ya. Ini Sabtu Unismu Makassar apa juga masuk ini ya. Mas Johan kan dari Unismu ini. Tidak ada. Mas Joshua, lo hilang Mas Joshua. Ini Mas Mufaridun. Gimana Mas Mufaridun? Nah ya. Mas Mufaridun, Mbak Lutfi. Ya, Pak. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Ayo, enggak apa-apa dari teman-teman. Mumpung masih istilahnya kita di room-nya modul Nusantara. Atau kalau tidak nanti pertanyaannya disimpan. Bisa kita dialog juga nanti dengan narasumber. Ya, orangnya bersemangat sekali. Kalau semoga nanti tetap semangat untuk dialog dengan Mas Mufaridun. Bagaimana? Sudah lama tidak mendengar suaranya ini kayaknya Mas Mufaridun. Ya. Mbak Ica, bagaimana? Belum bisa muter videonya ya berarti ya. Ya, nanti ketika waktunya ada narasumber saya putar Bapak. Ya. Sekarang Pak saya ini Bapak mau cari tempat dulu ke pusat kantornya. Nanti kalau ada wifi-nya biar dapat. Ya, oke lah kalau begitu ya berarti sementara untuk yang kebinekaan ini kita cukupkan dulu sementara. Sampai kan butuh waktu untuk cari. Sudah diumumkan ke teman-teman, kita prepare untuk yang sesi 2-nya, untuk yang refleksi kalau gitu. Ya Mbak Ica, silakan Mbak Ica. Baik Bapak, terima kasih. Untuk teman-teman, mohon maaf apabila ada kendala sinyal. Oleh karena itu, nanti ada kegiatan refleksi, dipersilahkan untuk kalian masuk, karena nanti ada narasumber
yang luar biasa mengenai tema yang akan kita bahas. Dipersiapkan juga pertanyaannya sekaligus diskusi pada pertemuan kali ini mengenai tentang monumen kapal selam. Beliau juga merupakan salah satu anggota dari kru Nanggala dan sekaligus beliau juga dinasnya ada di monumen kapal selam. Oleh karena itu, langsung saja nanti seperti biasanya silakan mengisi presensi kehadiran di akun sepada kalian masing-masing dan sekaligus tugas yang sudah ada di akun sepada kalian masing-masing. Oleh karena itu, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk jam 10 nanti. Mohon izin Bapak. Oke, kita live dulu Mbak. Ya, oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti gabung lagi ya. Mbak Asdelin, Mbak Atifa, ayo Mbak Luki, Mas Mufaridun ya. Oke, kita live dulu untuk ganti channel. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.